Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ediva Meriani Hartati, NIM T20194057. Di sini akan menjelaskan tentang penilaian autentik dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik. Apa sih penilaian autentik itu? Penilaian autentik yaitu suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Adapun makna proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi, jadi penilaian autentik ini merupakan hasil kerja yang dilakukan siswa setiap harinya. Misalnya hari ini membahas tema 1 subtema 2. Minggu depan tema 1 subtema 3. Apabila ada tugas, maka tugas-tugas yang dikasihkan oleh guru dikumpulkan dan ditaruh di loker atau laci. Kemudian di akhir semester tugas-tugas yang terkumpul dilaporkan dan kemudian direkap dan dijadikan informasi untuk menggambarkan pencapaian siswa selama satu semester terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan dan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan, dan bukti autentik sebagai akuntabilitas publik. Autentik secara terminologi. Bukan berarti asli ini ada di atas, padahal kedudukannya sama saja. Semua ini adalah sinonim dari autentik. Autentik secara terminologi ada 4, yakni yang pertama, asli, artinya benar-benar. Yang kedua, nyata, atau sebenarnya. Ini benar-benar terjadi, bukan fiktif. Yang ketiga, valid atau sesuai tuntutan. Yang keempat, reliable. Tujuan penilaian autentik. Yang pertama, perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Dosen selalu berkata pada siswa, jika kuliah tatap muka sebelum dosen mengajar, maka siswa sudah harus menentukan apa nanti yang diperoleh siswa setelah dosen mengajar. Itu yang dinamakan dengan kompetensi. Kompetensi yang digunakan bukan hanya ranah kognitif, tetapi juga ada afektif dan psikomotorik. Tentunya evaluasi yang digunakan harus sesuai kompetensi yang hendak tercapai. Yang kedua, pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Makna profesional contohnya kita mengajar dan di kelas itu ada anak kepala sekolah atau keponakan kita. Kita pasti memberikan nilai itu tidak hasil sebenarnya. Maka itu dinamakan tidak profesional, edukatif, efektif, dan efisien. Yang ketiga, pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Jangan subjektif, dan dia harus akuntabel dan informatif. Artinya, hasil yang diperoleh siswa sebagai informasi kepada orang tua terkait dengan pencapaian yang harus diperolehnya selama pembelajaran berlangsung. Ranah penilaian autentik ada 3. Yang pertama, kognitif. Kognitif, pengetahuan yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran. Apakah sudah memahami suatu materi atau belum? Yang kedua, afektif, mencerminkan belajar siswa, prestasi, motivasi, dan sikap yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, psikomotorik, bagaimana
Mereka menerapkan pengetahuannya dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar. Dan contoh penilaian autentik ada 4, yaitu yang pertama, penilaian pengetahuan. Dapat dilakukan dengan cara guru bertanya kembali kepada siswa tentang apa yang sudah dijelaskan oleh guru barusan. Yang kedua, penilaian sikap. Dapat dilakukan dengan cara guru menyuruh siswa untuk mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Guru meminta siswa untuk berlatih berbicara. Yang keempat, penilaian sikap teman sebaya. Guru meminta siswa untuk berdiskusi sesama temannya.